Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah, menjalankan semua aktivitas dengan sebaik mungkin, dan tak lupa untuk selalu membaca sholawat beserta amalan ibadah yang lainnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang keajaiban dari membaca sholawat Jibril, yang mana ini dibaca 3.000 sampai 5.000 kali dalam satu harinya. Di video ini nanti saya akan bercerita dari 3 saudara kita. Yang pertama adalah Mas Dede Yusuf, yang kedua adalah Rahmawati Aprilia, dan yang ketiga adalah dari Bunda Shanum. Beliau bertiga ini mengamalkan membaca sholawat Jibril ataupun sholawat Nabi sebanyak 3.000 sampai 5.000 kali dalam waktu satu hari. Dan bagi sahabat-sahabat semuanya yang ingin berbagi testimoni mengenai keajaiban dari membaca sholawat ataupun amalan ibadah yang lainnya, kalian bisa menghubungi pada nomor WA saya, ataupun kalian bisa memfollow IG saya, Miss Aini Berbagi. Langsung saja kita mulai dari cerita yang pertama dari Mas Dede Yusuf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin berbagi kisah keajaiban sholawat. Monggo Mas, silahkan. Saya memiliki hutang, tapi hutang tersebut sebenarnya tidak terlalu besar. Pembayaran saya lancar setiap bulan dan masih menyisakan 1 tahun lagi untuk lunas. Jadi beliau ini, Mas Dede Yusuf ini memiliki hutang dan alhamdulillahnya setiap bulan lancar. Tetapi hutangnya tersebut belum terlunasi atau kurang 1 tahun pelunasan. Yang biasanya saya sholawat 3.000 sampai 5.000 untuk niat memiliki mobil dan rumah, saya rubah niatnya agar dosa-dosa saya dan istri saya yang lalu diampuni. Masya Allah. Sebelumnya Mas Dede ini membaca sholawat 3.000 sampai 5.000 kali dikhususkan untuk memiliki rumah sama mobil. Tapi kemudian beliau memindahkan niat. Maksudnya dia merubah niat tersebut agar niatnya ini, membaca sholawat ini, mendapatkan rahmat dari Allah dan diampuni dosanya beserta istrinya. Setiap hari saya baca Al-Waqiah seusai sholat maghrib. Saya sholawat Jibril 3.000 sampai 5.000 kali. Sholawat Nariyah semampu saya. Saya sedekah subuh walau hanya nasi kuning sebungkus untuk tukang sapu jalanan dan sholat tahajud. Jadi ini amalan yang dilakukan oleh Mas Dede Yusuf. Yang pertama adalah membaca sholawat 3.000 sampai 5.000 kali, membaca surat Al-Waqiah, kemudian sholat tahajud, dan di sini juga beliau membaca sholawat Nariyah semampunya. Dan di sini juga beliau selain membaca sholawat, dia juga bersedekah subuh, bersedekah habis sholat subuh itu loh ya. Walaupun dengan nasi ataupun dengan uang, dia selalu rutin untuk melakukan sedekah subuh. Kemudian dia bercerita, setiap sholat saya tidak pernah lagi meminta perihal duniawi. Saya hanya meminta diampuni dosa saya dan istri saya dan dibukakan pintu rezeki. Jadi setiap kali setelah sholat, beliau nggak minta duniawi, tapi beliau fokus minta untuk diampuni dosanya sama dosa istrinya dan diberikan kemudahan, kelancaran dalam rezekinya. Alhamdulillah kemarin kami mendapatkan rezeki yang tidak diduga, di mana rezeki tersebut terbilang sangat besar. Masya Allah, jadi kemarin beliau itu mendapatkan rezeki yang sangat besar dan tidak terduga. Kami bisa melunasi utang kami yang sisa setahun, dan sisanya kami jadikan untuk membuka usaha. Masya Allah, jadi hutangnya yang kurang 1 tahun akhirnya bisa dilunasi dan bisa juga membuka usaha. Alhamdulillah,
Allah melihat usaha saya untuk menjadi lebih baik. Jadi dengan cara beliau minta, ya Allah ampuni dosa saya, dosa istri saya, dan bukalah rezeki bagi saya. Nah di situ alhamdulillahnya Allah membukakan jalan, memberikan rezeki yang tidak terduga, hutangnya yang 1 tahun lunas, ternyata bisa melunasi. Yang sebelumnya kurang 1 tahun, tapi bisa terlunasi. Di sini dia juga bercerita, alhamdulillah Allah melihat usaha saya untuk menjadi lebih baik. Allah perlihatkan keajaibannya agar saya semakin taat kepadanya. Masya Allah. Yang terakhir dia bilang, sekian terima kasih. Semoga keajaiban Allah juga mengalir untuk semuanya. Amin, amin ya robbal alamin. Itu tadi cerita yang pertama dari Mas Dede Yusuf, yang mana beliau ini mendapatkan keajaiban rezeki yang sangat luar biasa, sehingga bisa melunasi hutangnya yang kurang 1 tahun, dan sisanya bisa juga digunakan untuk membuka usaha. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita Mas Dede Yusuf ini. Kita lanjutkan dengan cerita yang kedua. Cerita yang kedua dari Mbak Rahmawati Aprilia. Assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam. Hanya ingin berbagi cerita. Saya kemarin bingung, sangat-sangat bingung. Gimana mau bayar biaya RS untuk anak saya. Pada waktu itu anaknya itu kena sakit dan dibawa ke rumah sakit. Dan dia juga kebingungan untuk membayar biaya rumah sakit tersebut. Yang BPJS belum bisa kemarin. Alhamdulillah ada saja jalannya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung memberi jalan keluar kepada kami. Ada saja yang mau membayarkan biaya dan selalu ada yang memberi. Masya Allah. Jadi ketika kita ingat Allah, selalu membaca sholawat dan amalan ibadah yang lainnya, ternyata pertolongan Allah itu jauh dari segalanya. Awalnya itu kita bingung bagaimana ya uangnya seperti ini, biayanya banyak sekali, BPJS belum ada, belum tercover. Dan alhamdulillah di situ rezekinya mengalirnya lewat tangan-tangan orang-orang yang membantu. Kemudian banyak orang yang memberikan, banyak orang yang membayar biayanya dan yang lainnya. Itu semuanya adalah pertolongan Allah. Masya Allah, gak disangka-sangka banget. Saya mencoba istiqomah baru semingguan. Ketika ada musibah, mencoba selalu selawat. Dan alhamdulillah, Allah perlihatkan mukjizatnya. Masya Allah. Jadi beliau ini dalam kesulitan apapun membaca sholawat. Walaupun baru 1 minggu membaca sholawat, ternyata Allah berikan keajaiban. Nah, untuk kita semuanya yang kesehariannya membaca sholawat, pasti di situ banyak sekali keajaiban-keajaiban yang akan kita dapatkan dari membaca sholawat tersebut. Kemudian cerita yang ketiga dari Bunda Sanum. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Mau kasih testi. Nggak tahu karena sholawat atau bukan. Yang jelas ngamalinnya masih belang bentong. Maksudnya beliau ini mengamalkan membaca sholawat ya kadang 1000, kadang 2000, kadang enggak. Jadi bolong-bolong masih belum ada istiqomahnya, atau kemungkinan ketika sibuk gitu tidak melakukan membaca sholawat. Awal-awalnya sampai 5000 sholawat Jibril dan 1000 sholawat Nabi. Sekarang cuma bisa ratusan. Dari awal-awal itu bisa 5000, kemudian 1000 sholawat Nabi, dan akhir-akhir ini bisa ratusan aja. Selebihnya nggak dihitung pakai tasbih. Hari ini dapat rezeki 500.000 dari kakak ipar. Masya Allah, tanpa disangka, tanpa diduga ya, kakak ipar ngasihnya 500.000. Apalagi ketika waktu itu kita sangat membutuhkan uang sedikit pun nggak ada. Kadang ketika kita nggak punya uang ya, 10.000 pun loh kita nggak pegang. Dan pada saat itu, ketika kita itu belum punya uang atau uangnya itu pas habis, di situ ada kakak iparnya ngasih uang 500.000. Itu kan benar-benar di luar pikiran dia, di luar harapan dia. Ternyata Allah memberikan jalan lewat kakak iparnya, memberi 500.000. Terus mertua bayar hutang. Padahal saya udah lupa sama hutangnya. Masya Allah.
Jadi rezeki yang dia dapatkan itu bertubi-tubi. Yang pertama kakak iparnya mengasih uang, yang kedua mertuanya mengembalikan uang, padahal dia sendiri lupa akan hutangnya. Nah itu semuanya kalau tidak pertolongan Allah, kalau tidak Allah yang menggerakkan hati mereka, kalau tidak Allah yang menggerakkan hati kakak iparnya dan juga mertuanya, beliau tidak mendapatkan uang sebanyak itu. Nah itu tadi untuk video kita testimoni dari 3 sahabat kita, yang mana beliau ini mengamalkan membaca sholawat Jibril ataupun sholawat Nabi sebanyak 3.000 sampai 5.000 kali dalam kesehariannya. Dan melalui cerita-cerita tersebut kita bisa mengambil hikmah ketika kita itu membaca sholawat, entah itu sholawat Jibril, sholawat munjiat, sholawat nariyah, dan yang lainnya. Dan ketika kita itu pasrahkan pada semuanya pada Allah dan membaca sholawat tersebut tidak untuk urusan duniawi, insya Allah Allah akan memberikan jalan yang terbaik bagi kita. Karena apa? Karena semua harapan kita itu belum tentu menjadi sebuah kenyataan. Jadi Allah itu akan memberikan suatu hal yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Kita menginginkan ini itu. Tapi kalau Allah itu belum meridhoi, Allah akan meridhoi pada suatu saat nanti, dan insya Allah di situ akan diberikan hal yang lebih baik menurut Allah, bukan menurut kita. Karena manusia di sini hanyalah sebatas pengetahuannya, karena manusia ini adalah sebatas kemampuannya. Tetapi bagi Allah segala sesuatu itu pasti akan mudah. Dan segala sesuatu kalau Allah berkehendak, insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita semuanya. Yang paling penting lagi, jangan sampai melupakan yang namanya ikhtiar. Ikhtiar dengan sekuat tenaga, kemudian dibarengi dengan amalan ibadah, entah itu amalan ibadah sholawat, membaca surat Waqiah, surat Yasin, surat Mulk, surat Ar-Rahman, atau amalan ibadah yang lainnya. Dan barulah kemudian kalian bertawakal. Jadi 3 hal ini adalah sangat penting. Yang pertama, berikhtiar, berusaha dengan sekuat tenaga. Yang kedua, berdoa dibarengi dengan amalan ibadah. Dan yang ketiga, bertawakal. Pasrahkan semuanya itu kepada Allah. Karena Allah yang maha mengetahui atas segala sesuatu. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya, menjadi motivasi bagi saya sendiri dan juga kepada teman-teman semuanya untuk selalu meningkatkan amalan ibadah kita, baik itu amalan ibadah keseharian ataupun amalan ibadah secara bersama-sama ataupun secara global. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.